setengah jam berlalu, tiba-tiba kita kaget bang. Kita kaget, ada 3 orang datang dari bawah. Nah dari jauh, wah gila. Itu grup teman gue bang yang dari Cirebon. Mbak Ivi itu tadi. Iya. Oh. Jadi ya karena gue di pinggir jalan, dia pas naik pun langsung, ya gue speechless, dia speechless gitu. Kayak tatap-tatapan doang, dia diri, gue sambil duduk. Wah, nggak bisa gini. Mukanya buruk, kayak bisa dibilang buruk, mungkin itu lebih buruk gitu maksudnya. Ya kita bukan body shaming, tapi itu udah kayak nggak ngebentuk muka banget gitu. Kayak muka Akbar udah ketutupan jauh beda. Penuh semua muka. Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Ciremai pada beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan sesaat lagi kita panggil narasumber kita, Bang Erik. Wih, sudah hadir aja dia. Oke, wah, suatu kehormatan ini. Kehormatan ya maksudnya. Suatu kehormatan Bang Erik sudah hadir di studio kita. Oh, maksudnya ini kita sedang berada di studio dari sahabat kita, Bang Aris dari Dimensi Mistik. Ya, terima kasih Bang Aris buat pinjaman studionya. Salaman dulu Kak. Iya, Bang Erik. Terima kasih banyak Bang Erik sudah hadir untuk menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Ciremai, Bang ya. Jadi waktu di Gunung Ciremai ini, Bang Erik banyak banget mengalami kejadian mistis. Nah, jadi kita nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita tanya dulu nih, seperti apa kisah atau cerita yang pernah dialami oleh Bang Erik ini. Oke, Bang Erik bisa diceritakan sedikit pengalamannya, kisi-kisinya. Bisa bang. Oke, baik. Jadi saya langsung cerita aja nih berarti nih. Kisi-kisinya. Iya. Jadi waktu itu singkatnya ya di teman saya tuh waktu pendakian di Linggarjati, Gunung Ciremai di Linggarjati itu sompral bang. Oh. Jadi gara-gara sompral ya akhirnya kita segrup kena tulah. Oh, oke. Bahkan bukan segrup aja. Ada grup lain yang kena tulah juga. Menurut saya itu yang ngejanggal banget sih. Kayak emang seolah-olah Linggarjati tuh gak boleh untuk main-main. Oke, Bang Erik. Iya. Dikip dulu ceritanya, Bang. Tapi sebelum Erik menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, balik lagi bersama saya dan narasumber kita, Bang Erik. Oh ya, Bang Erik, sebelum cerita nih, mungkin Bang Erik mau memperkenalkan diri dulu. Ada akun-akun sosial medianya yang bisa, mungkin penonton mau follow atau mau subscribe juga gitu. Boleh. Ya, nama saya Erik Sunarsa. Kalau misalkan akun IG ada @slvr_BLLT. Oke, nanti kita cantumkan deh di bawah ini akun Instagramnya. Jadi buat teman-teman silahkan follow Instagram dari Bang Erik ini. Yap, Bang Erik. Jadi ini menarik banget nih ceritanya Bang Erik. Ya. Saya sudah tadi di belakang layar, di belakang panggung, tadi kita udah sedikit cerita kan ya, itu serem banget. Nah, udah siap Bang Erik ya buat cerita?
Insya Allah siap. Tarik nafas dulu Bang. Hembuskan. Oke, Aman. kita mulai aja. Silakan Bang Erik. Ya, nama saya kan Erik. Jadi waktu itu tahun 2016 di bulan Juli ya kalau nggak salah, waktu liburan Bang. Nah, biasa saya tuh waktu 2016 masih SMA kelas 2. Jadi punya rencana waktu sekolah, ya pas liburan kita nanjak yuk gitu kan. Oke. Bareng teman saya itu 4 orang totalnya. Pertama saya, Erik, terus kedua Akbar namanya, terus ada juga Tosi, terus ada juga Novadil. Oke. Gitu. Ya di antara mereka dan saya itu yang udah pengalaman, walaupun nggak ini ya, nggak expert ya, maksudnya pengalaman naik gunung ya cuman saya gitu kan. Oke. Sisanya mereka pemula Bang. Mereka pemula ya karena kepo ngeliat saya gitu kan. Nah yaudah saya ajak gitu kan. Jadi kayak orang yang sok banget gitu. Ya udah saya ajak, ayo nanjak. Kemana nih? Ke Ciremai. Ya udah akhirnya waktu liburan kita ke Ciremai karena memang rumah nenek ya di sana ya. Biar gampang aja kita ke Ciremai tanpa basa-basi gitu kan. Dan nah kebiasaan saya Bang, sebelum nanjak gunung tuh memang jarang banget nge-explore gunung itu gitu. Misalkan kita kan pengen ke Ciremai nih. Oke. Jadi mungkin yang teman saya ini 3 ini pada ya searching lah di Google gitu kan, apa aja larangannya, terus ada berapa rute, berapa pos segala macam. Saya termasuk orang yang enggak deh, mendingan nanti ketika di pos saya nanya ataupun pasti di briefing dong gitu kan. Ya udah tuh singkat cerita. Terus hari H kita nanjak. Nah itu tuh kita nanjak nyampe pos jam 11-an Bang. Nanggung zuhur nih kan. Nanggung zuhur, kita sholat dulu aja. Baru dari pos ya habis zuhur kita berangkat, beresi maksi ini segala macem, ngurus, terus kan di briefing juga sebentar gitu kan. Ini ada 10 pos katanya gitu. Udah gitu larangannya ya jangan sompral, terus di pos 3 tuh ada monyet banyak gitu, jangan ngeganggu hewan, jangan ngeganggu tanaman, terus sama warning itu di kuburan kuda. Katanya memang ajan tuh nggak boleh lewat ya. Setiap waktu ajan tuh nggak boleh lewat kuburan kuda. Jadi harus ngeres dulu sebelum atau pas di kuburan kudanya gitu. Itu yang saya ingat tuh, ya kan. Ya kayak pendaki yang lainnya lah, have fun gitu kan pasti. Di awal-awal dari pos Linggarjati terus ke pos 2 tuh kan masih aspal ya Bang ya. Aspal dia tuh kan. Via Linggarjati ke Ciremai, aspal, masih have fun, bercanda dan segala macam. Ya udah di pos 2 kita ngeres dulu biasa karena memang kita pendaki ya bukan harus banget terburu-buru gitu kan. Santai juga. Ya udah pos 2 kita beranjak lagi langsung dari pos 2 ke pos 3. Gitu kan. Pos 3 itu jalannya mulai tuh bebatuan. Mulai tuh kayak kita tuh ya personil kita tuh maksudnya udah rada ngap-ngapan tuh gitu kan. Udah kayak ya udah mulailah kayak udah capek ini segala macem, ngeres lagi di pos 3 Bang. Nah di pos 3 ini kita ngeres terlalu lama mungkin ya karena memang capek. Udah gitu bener apa yang tadi dibilangin sama ranger itu di bawah, ada banyak monyet Bang. Gitu, monyet banyak, memang pada teriak gitu. Teriak monyet gimana sih? Wak 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 wak. Nah bodohnya nih temen saya nih yang Akbar ini, dia memang kayak pemula ya. Dia sampai teriak, wah monyet diam lu. Saya nggak habis pikirnya tuh Bang, itu monyet diem. Teman saya teriak, monyet diem. Seolah-olah memang kayak ngerti Bang. Diem, tapi dia pasti saya lihat ke atas, monyetnya ngeliat kita semua. Wah, panik dong. Siapa yang nggak panik gitu kan? Alam, sompral gitu. Saya langsung
ya respon saya langsung ini aja, spontan gitu, langsung lihat ke si Akbar ini. Teman saya yang dua lagi juga ngeliat langsung, wah gila loh. Akbar, iya dia spontan, maaf, sorry cu, sorry. Wah Akbar, gak bisa gini lah, maksud gua. Lu harus lebih jaga gitu maksudnya. Nah dia di situ mungkin udah ya mawas diri kayak, iya nih gua terlalu sompral lah katanya. Ya udah, di situ kita hening lah. Udah kita capek, kita nggak usah terlalu banyak hektis, kayak udah nggak usah terlalu banyak aktif segala macam. Yang penting kita save tenaga aja gitu kan. Jalan ayo harus tetap jalan gitu. Pos 3. Nah dari situ ya Akbar ini udah mulai diem lah. Yang tadinya memang aktif banget gitu, bercanda terus segala macem, dia udah mulai diem, takut kena tulah mungkin kan. Ya siapa yang nggak takut gitu. Udah tes. Nah mulai lagi bang kejanggalannya tuh. Dari pos 3 itu kita naik ke pos 4. Nah itu kan jalan agak berakar ya. Udah mulai akar, udah mulai ini segala macem. Nah kena Tosi, teman saya yang satu lagi bang. Tosi, oke. Si Tosi ini keseleo. Cuman dia ngerasanya tuh kayak keseleonya tuh ditarik. Kakinya tuh. Kayak gimana sih kita nanjak, bawa keril, kayak ketarik, tek. Nah, dia jatuhnya langsung gitu, nyungsep. Wah panik dong. Coba tenang, kita tenang dulu. Udah, saya kebetulan bawa ya minyak urut, kita urut-urut dulu kaki dia. Nah, alhamdulillah ya bang, di situ kita ketemu grup ada namanya Mbak Ivy. Saya kenalan juga di sana. Mbak Ivy dia punya grup 3 orang, dia asal Cirebon. Wah, karena memang kita nyapa-nyapa gitu kan. Kenapa ditanya sama Mbak Ivy? Ini bang keseleo. Akhirnya dibantuin sama Mbak Ivy itu, diurutin tuh teman saya yang Tosi tuh. Ya walaupun nggak pulih secara menyeluruh, seenggaknya dia udah bisa jalan, itu udah oke kan. Ya udah oke. Kita jalan lagi, itu kita mungkin saking santainya bang ya, itu asar tuh di pos 4 tuh. Sebelum pos 4 tuh kita udah asar. Udah santai banget karena si Tosi ini kan. Sebelumnya udah asar, kita ngeres biasa. Gimana nanyain gitu kan. Gimana kaki lo? Aman. Ya udah. Tem gimana? Kan saya khawatir ya. Karena si Akbar ini panggilnya Phantom bang. Ya Tem gimana? Lu diem bae gitu kan. Kita panik takutnya dia keserupan atau gimana kan. Enggak. Gua emang gini aja deh kayaknya katanya. Gini aja deh, gua nggak mau takutnya terlalu sompral lagi gitu. Oke. Tapi lu kalau ada apa-apa bilang gitu kan. Jadi di situ saya emang coba komunikasi ulang kayak ke tim tuh bener-bener harus komunikasi gitu. Kalau capek ya bilang capek gitu. Kalau enggak bisa ngelanjutin hayu gitu. Tapi kalau udah capek jangan dipaksain gitu kan. Ya udah, Akbar nih aman. Tosi aman. Santai kita jalan santai gara-gara Tosi keseleo. Jadi kayak 10 langkah berhenti, jalan lagi, 10 langkah berhenti, jalan lagi. Ya udahlah kita nggak usah maksain gitu kan. Sampai lah bang, singkat cerita sampai di kuburan kuda. Nah selama dari pos 3 pertengahan dari pos 3 ke pos 4 itu kita bareng terus kan, susul-susulan bareng tim Baivi ini nih orang Cirebon. Jadi sambil nyapa aja kita bikin ya nggak panik gitulah. Ayo bang, ayo semangat. Dia juga sama. Dia tuh 3 orang, yang satu gemuk memang. Jadi agak lama juga. Jadi ya kita pendaki keong, dia keong gitu kan. Ya udah, ayo semangat. Terus nyampe di kuburan kuda. Keadaan maghrib. Nggak tahu tuh bang, tiba-tiba cepet aja mungkin karena kita lama juga. Cepet kuburan kuda, saya ingat dengan kata-kata ranger yang tadi pas briefing tuh, azan berhenti. Oke, berhenti. Kita makan. Nah di situ di kuburan kuda kan ada pohon ya.
Iya. Pohon besar. Nah, rutenya juga nikung gini lah. Nikung gini. Nah, di sini tuh ada kayak bonus dikit lah. Belah kanan nih. Saya di situ makan, terus yang mau buang air kecil gitu kan. Sembari sholat maghrib kan. Nanggung juga. Nah, Mbak Ivi ini tadinya di belakang. Gak lama dia nyusul bang. Nyusul. Gimana Rik? Aman bang, kita istirahat dulu. Kata dia, ya udah gue duluan deh. Katanya. Oh ya bang, hati-hati. Nah sesuai rencana, kita pengen nge-camp tuh di pos 5 apa Pangalap pokoknya. Pangalap ini banget. Itu masih pertengahan Gunung Ciremai kan. Masih pertengahan dan jauh banget dari puncak. Yaudah saya kong kali kong sama tim Mbak Ivi ini, yaudah kita nge-camp di sana gitu. Yaudah Mbak Ivi berangkat duluan, ya seperti biasa kita ngecek kondisi temen. Gimana? Udah siap nanjak? Siap. Ajan udah berlalu, udah pada sholat dan segala macam. Nanjak lagi. Yang namanya maghrib udah mulai gelap lah bang ya. Vegetasi alam tuh masih tinggi-tinggi banget gitu kan. Kuburan kuda tuh. Gitu udah dia center segala macam masing-masing satu, udah safety lah insya Allah. Jalan. Nah, pada akhirnya saya di pos camp yang kita tentuin tuh di Pangalap itu. Sengaja saya nge-camp di pinggir jalan, pinggir rutenya. Nah, camp di sana kita masak, makan, salat isya, terus sambil ya ngopi. Sisanya itu udah nyampe sana tuh sekitaran jam 19.30 gitu. Setengah jam berlalu, tiba-tiba kita kaget bang. Kita kaget, ada 3 orang datang dari bawah. Nah dari jauh, wah gila. Itu grup teman gue bang yang dari Cirebon. Mbak Ivi itu tadi. Iya. Oh. Jadi ya karena gue di pinggir jalan, dia pas naik pun langsung, ya gue speechless, dia speechless gitu. Kayak tatap-tatapan doang, dia diri, gue sambil duduk. Wah, gak bisa gini. Padahal selama di jalan bang, dari kuburan kuda sampai pos itu tuh, gue gak ketemu siapa-siapa. Tim gue tok. Gue heran. Mbak Ivi kan duluan. Iya betul. Gue terakhir, tapi yang nyampe gue, gitu bang. Kayak udah gitu seling waktunya panjang banget bang, 1,5 jam. Kita udah makan, udah ngopi, udah tinggal santai-santai doang, ngobrol malam gimana sih? Biasanya gitu. Tiba-tiba dia datang kayak, wah, nggak bisa nih. Ku panggil aja bang, mau udah sini. Dia kaget, kita kaget, ya udah kita lepasin tuh keronnya tuh. Bang Mbak Ivi ini, kita duduk dulu, jangan cerita dulu, gue bilang gitu kan. Jangan cerita dulu. Ya karena kita takut lah soal peralatan segala macam, kita ceritain juga kayak, ini kita masih di tempat TKP gitu kan. Kita masih di gunung, kalau kita nyeritain horor kayak makin ini aja. Udah, kita masakin dulu 3 orang itu, grup Mbak Ivi ini, kita masakin, kita bikinin kopi, udah makan baru kita nanya perlahan nih, lu ketemu gua nggak? Enggak, sama aku juga nggak ketemu lu bang. Gimana coba? Kayak disadar gua nggak ketemu dia, terus dia nggak ketemu gua, kayak dia nanya dong, lu lewat mana? Ya gue biasa lewat jalan yang udah ada gitu, setapak yang udah ada. Kok lu bisa belakangan sih bang? Nah gue juga nggak tahu. Cuman kayaknya kata dia, kayaknya gue tadi tuh ngelewatin satu pohon yang sama 7 kali. Wah gila, kacau kata gue. Berarti lu disasarin bang? Iya. Nggak lama dateng kan, ya namanya kita ngobrol santai aja, pasti kan di gunung hening banget. Grup lain pada ikut nimbrung, kayak ada apaan bang, ikut dong gini macam. Ya udah bang, ya ngopi biasa, ngopi. Ini bang, teman gua kayaknya disasarin tadi. Wah gila, jangan bilang kata dia maghrib dia jalan. Nah itu dia bang,
Wah, ternyata memang pendaki lain tuh yang udah lama di lewat Linggarjati tuh ya paham hal itu. Jadi kalau maghrib ya udah nggak usah lewat gitu. Apalagi kuburan kuda itu. Ya udah, wah untung bang kata dia. Kata pendaki lain, untung bang lu masih ketemu temannya lagi. Jadi nggak hilang berhari-hari. Masih ada untungnya mas saya kata. Misal bingung aja saya maksudnya. Ini kayak terjadi sepersekian menit tapi bener-bener real bang. Ya, oh ya udahlah. Nah pas itu gue tanya lah, bang bawa tenda nggak? Biar didiriin sama kita tuh maksudnya, biar dia istirahat dulu aja. Karena memang ya panik juga dong kayak. Ya udahlah, mana bang ada bawa tenda nggak? Rupanya dia nggak bawa tenda bang. Sedangkan keadaan situ gerimis dan ada kemungkinan grup Bayfi ini kehujanan di jalan. Wah, gila kacau. Bang lu nggak bisa kayak gini kata gua. Udah gini aja deh, lu di tenda gua. Udah semalaman itu kita di tenda. Jadi itu 7 orang. Grup gua 4 orang bang. Grup Bayfi ini 7 orang. 3 orang. Jadi 7 orang itu sedek-sedek. Nah, ini kayak bisa gini nih, ya udah. Akhirnya gue jaga malam lah ceritanya. Ya gue standby malam itu, nantinya gantian, gitu kan. Kita sip-sipan, gue bilang teman-teman. Udah, gini aja. Ini tenda nih kapasitas cuma 4 orang, nggak bisa semuanya, gitu kan. Jadi kita sip-sipan. 2 orang dah gue butuh buat nemenin gue, gitu kan. Atau 1 orang nggak apa-apa. Ya udah nanti sip-sipan ntar. Kata Tosi, ya Tosi ntar bangunin gue deh gitu ya, gue udah capek duluan. Ya udah di sana dibangunin, ya udah gantian tuh. Akhirnya gantian Tosi sama Padil. Yang tadinya gue sama Akbar biasa aja, itu nggak ada hal-hal janggal. Nah pas tidur, mungkin karena gue bareng Akbar kali ya. Nah Akbar yang tadinya ya di sini ibarat katanya di cerita gua, trip gua kali ini tuh Akbar yang memang lagi diincar bang. Karena sompralnya dia itu kan. Jadi gua sama Akbar tidur, nggak tahu kenapa tiba-tiba ya gua kebangun gara-gara tenda tuh kayak digoyangin. Karena gerimis gitu kan. Dan mungkin berembun lah dalam tenda kita tuh kayak becek apaan sih nih ya. Ya gue pribadi kayak nganggep mungkin badai atau apa, coba kayak nenangin diri. Cuman gue tidur lagi, kayak digangguin. Wah, makin panik bang. Bangunin Akbar, bar. Apaan cuy? Lu dengar tadi nggak suara ini ngegoyangin tenda? Kan beda ya kalau misalkan badai kan mungkin semuanya ya. Iya. Ya kan? Ini mah memang kayak digoyangin cuman dari satu sisi frame aja. Gitu. Kayak dipegang gini. Iya, kayak dipegang gitu. Iya. Udah lah, lu tidur aja. Gua bingung pas gua lihat kebuka tendanya. Teman gua tidur. Rupanya. Teman gue yang 2 orang itu tidur bang di luar. Ya gua nggak tega dong. Dia pindah ke dalam lah. Pindah ke dalam, gue coba jaga lagi sampai pagi lah. Karena rencana kita itu ya jam 2-an kita summit. Ya dengan idealis anak muda gitu kan. Idealis anak muda pengen dapat sunrise gitu kan. Itu sekitar jam 12-an masih terbangun gue bang. Teman udah pada pindah ke dalam. Akhirnya mungkin ya karena gue manusia juga, gue nggak kuat dingin. Ya karena gimana ya, badan kalau udah capek terus dibawa tidur, bangun lagi kan hawa dinginnya makin kayak nusuk gitu kan. Ya udah gue tidur lah. Akhirnya ya 7 orang tuh dalam tenda bang. Pada ngelipet. Gue tidur, jam 1 gue dibangunin sama Akbar. Dia bilang, kaki gue ada yang merambah. Jadi Akbar tuh kayak ngerasa kaki itu ada yang gitu bang, kayak ada yang ngerayap tangan. Wah, Bar kata gue, udah bangun, gue temenin lagi. Ya udah sekarang ya ini di situ kan yang bangun cuma gue sama Akbar.
ikut coba ngomong berdua aja. Baru mungkin ini ulah lu yang gara-gara neriakin monyet. Lu nyadar kan? Iya gue sadar cuman mau gimana, gue pengen minta maaf gimana, kata dia. Udah sekarang mah yang penting dalam diri lu udah iya ampun deh gitu sama alam gitu. Udah ampun, udah minta maaf lah sama alam segala macam. Ya lu udah jangan ulangin lagi. Sekarang mah udah kita stay dulu aja. Ya udah akhirnya gua coba ngopi lagi. Masak, udah kita masak lah. Kita paksain mata buat melek gitu kan. Kita paksain mata buat melek. Udah ngopi. Sepi bang. Yang lain, tenda-tenda yang lain nih pada ya udah tidur. Itu yang kejaga gua sama Akbar aja. Sambil dengerin musik mungkin. Nggak kenceng sih memang. Tapi nggak tahu tuh saya sendiri ngeganggu atau enggak. Cuman kejadian lagi. Lagi dengerin musik, ngopi, ngerokok biasa. Kayak macam batu bang lewat. Jadi gue ini tenda nih belakangnya. Gue pakai matras ini, batu aja. Kayak kena daun gitu, kayak kena. Gak aman nih. Gue cuma lihat sama Akbar. Iya. Akbar udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang. Udahlah. Akhirnya bangunin semua. Nah, aku bangunin, aku paksain. Ya itu jam 2 kurang lah ya. Gue paksain bangunin semua. Kita masak buat siap-siap summit. Masak, kita makan dulu lah sebelum summit. Kita ya nambah energi dulu gitu kan. Masak biasa aja. Ya udah packing kita summit sekarang. Ditanya sama teman tuh, apa emang? Udah ikutin ngomongan gue aja. Udah. Mereka pada manut mungkin kan karena pemula semua manut. Udah. Nah sebelum berangkat gue ngasih tahu ke yang Mbak Ivi ini, bangunin dulu bang, gimana lu pengen ikut summit atau pengen balik? Ya Mbak Ivi ini nggak kuat. Jadi dia ikut. Ya udah pulang aja. Ya udah bang, kalau gitu kalau pulang gue nitip pesan gitu kan. Pulang ya udah tenda tutup aja nanti kalau misalkan lu pada cabut gitu. Udah akhirnya gue summit. Di situ summit kita bawa satu carrier karena memang nggak ada yang bawa depek ya. Bawa satu carrier itu isinya makanan biasa buat air segala macam buat jalan gitu. Nggak bawa tenda, nggak bawa matras atau sebagainya gitu. Ya udah kita berangkat seperti biasa. Nah, ngelewatin tanjakan Seruni. Nah, ini sekitaran jam 3-an. Jam 3-an kita udah sampai tanjakan Seruni. Ya lambat memang. Kayak nah, di situ Tosi udah mulai hipo, Bang. Satu-satu nih tumbang nih. Yang tadinya gua ngerasa seneng banget tapi kayak wah, capek nih kayak batin gua nih ngurusin satu-satu teman gitu kan. Mereka pemula semua tapi mau gak mau dong kayak ya gua nggak rela lah teman gua mati gitu kan. Gak rela kalau teman gua ngapa-ngapa sini mulai hipo. Ya udah kita coba amanin situasi ini, kita pelukan segala macam, kita lururin badannya pakai minyak kayu putih sama minyak urut yang kita bawa gitu kan, lururin segala macam. Dia udah nggak sadar bang, namanya hipo gimana sih, udah dipanggil juga nggak nyaut segala macam. Kita coba peluk bareng-bareng. Gue minta tolong, bener-bener ini mah gue minta tolong ratin situasi di tengah-tengah, ratin. Udah diratin, udah tos kita ambil panggil-panggilin kan. Seling 15 menit, alhamdulillah sadar bang, sadar. Di situ situasi sadar. Gimana tos? Ya gue udah enakan. Makasih banget gue lah. Ya udah kita coba ya nggak usah nanyak dulu, rest dulu. Habis Tosi sadar ya udah kita ngopi lagi. Jam 3 kita ngopi lagi bang. Ngopi lagi ya, kita nyeduh energen waktu itu kan. Langsung. Nah ya karena
ya gimana sih, di situ ada pohon tuh ya, Akbar duduk di pohon. Nah kita kayak ngelingkarin aja kompor satu, Akbar di pohon. Di situ anehnya tiba-tiba yang kita lagi bengong bang, rokok, ngopi sambil ngeliatin Tosi. Gue di situ lagi ngeliatin Tosi, Akbar belah sini. Mata gue kan kayak samar-samar gimana ya? Ya ngeliat Akbar gitu kan, tapi nggak fokus. Kayak Akbar tiba-tiba seret, kayak ditarik bang. Jatuh dia. Jadi ada space kayak, ya memang nggak jauh. Ini pohon segini, dia duduk di pohon, dia jatuh ke bawah, tapi kayak ditarik. Yang tadinya gue lagi ngeliatin Tosi di sini, seret, tuh. Nah lu, apalagi nih? Aneh. Udah nggak bisa nih. Cuman, ya udah, tarik lagi. Bar, gimana Bar? Aman. Ya udah, kita agak ngerat lagi, bareng lagi. Sabar, santai dulu Bar. Kita diskusi lagi lah. Intinya, ini udah mulai kacau nih. Gimana dari gua sih terserah kalian, maksudnya gue diskusi gimana kalian mau dilanjutin atau enggak, gitu kan. Kalau dilanjutin pun ya gue hayu aja. Kalau kalian udah nggak pada siap satu-satu, ya mending kita mundur deh. Tapi gue aneh, karena memang mereka kayak ngerasa gue baru pertama nanjak loh, kayak gue harus sampai puncak loh, kayak gitu, kayak bener-bener ambisi. Iya benar. Gitu kan, ambisi gitu. Ya udah, pada akhirnya sepakat kita nanjak lagi, tanjakan Seruni bebas segala macem. Habis tanjakan Seruni, tanjakan Bapak Tere kalau salah. Tanjakan Bapak Tere kan curam bang ya? Iya benar. Curam. Nah di situ ya udah kita satu-satu. Pertama si Nopadil ini, terus kedua Akbar, ketiga Tosi. Ya gue di situ jadi tim swiper lah terakhir. Terus, nah di atas ya gue ngeri lah di tanjakan Bapak Teri ini kan memang katanya sejarahnya ada anak yang ditinggalin ya. Iya. Di gunung tuh ada anak yang ditinggalin katanya sama bapaknya. Makanya disebut Bapak Tere gitu di gunung apa segala macam, nggak tahu tuh. Itu gue ngeri bang situ, makanya kayak lebih mawas aja, kayak lebih hati-hati lagi gitu sama tim tuh. Tuh ini buat tanyakan Bapak Tere, gue bilang jangan bercanda dulu. Ya udah, naik aman, syukur agak tenang di sana. Tanjakan Bapak Tere lewat. Selanjutnya tuh kita ya singkat cerita sampai ke Batu Lingga. Di situ ada batu kan, batu yang memang ya katanya itu penuh dengan mistis gitu kan. Penuh dengan mistis. Cuman saya coba tidak ngasih tahu ke tim gitu, karena biar ya kalau tim takut, saya juga takut dong pasti kan. Kayak udah deh, di Batu Lingga jangan ngeres di sini, agak lewatin aja. Lewat aman bang. Nah pada akhirnya kita sampai ke pos 9. Itu udah mulai vegetasi alam tuh udah jarang-jarang, udah ada yang kebuka segala macam. Nah kejadian ini kena lagi nih ke si Tosi. Jadi pas ada satu pohon tuh nggak tahu kenapa banyak banget alas kaki bang. Nggak tahu. Ini nggak tahu ya, maksudnya ini mistis atau memang adat atau apa segala macam. Yang jelas ada sepatu, ada sendal gunung. Pohon mati. Cuman kayak ngegelantung banyak pohon itu segala macam. Coba naik ya kita ngehirauin aja. Kayak sepatu gitu aja. Sepatu, nggak lama Tosi
tiba-tiba sepatunya jebol. Wah ini mah kita anggap positif aja kali ya. Ini mah jebol aja udah, sepatunya nggak kuat gitu. Karena memang ibu ngakang banget si ininya tuh. Nah di sini gimana Tos, kuat nggak? Ya Tosi harus ngeker kalau mau nggak mau di situ tuh kan. Ya dengan mungkin dengan ide dia, Rik di situ ada pohon tadi tuh ada sendal sepasang. Dia ingat, balik lagi lah kita ke bawah. Terus ngambil sendal itu yang sepasang itu, sendal jepit biasa karet. Udah akhirnya Tosi pakai karet, sepatu kita taruh keril. Biasa. Ya udah, sampailah di pos 10 tuh udah vegetasi alam tuh udah pada pendek semua. Puncak udah kelihatan lah dari bawah tuh. Oh itu puncak gitu. Udah aman. Nah, di situ Bang, gua merasa aneh. Kok kayak ada lebah ya gitu. Jadi ada lebah yang ngikutin gua. Gua nangkapnya ngikutin gua. Ngeng. Satu lebah doang yang anehnya tuh. Oke. Dia nggak matuk, dia nggak nyengat. Dia cuma muterin doang. Cuman kan kayak berisik aja gitu kan. Ya gue nanya dong, ini lebah kayaknya ngikutin gue deh. Akbar bilang, nggak cu, itu ngikutin gue. Balik lagi Bang. Situ gue dramatis lagi kan. Wah ini kacau sih. Tanya dong, sebelum kita naik lagi, gue tanya, dari kapan lo diikutin lebah? Dari kapan? Gue ngerasa dari ya setelah dia nerikin monyet. Berarti ngikutin terus ya. Nah, di situ kan gue kayak, kok lu nggak bilang? Padahal itu kayak, wah, ya itu udah kacau dong, kayak ngikutin dari pos 3 itu kalau nggak salah, dari pos 3 sampai pos 10 ngikutin. Gue nanya lagi, kan kita ngecamp malam. Itu ngikutin lu. Nah di situ Rik, aneh, lebahnya hilang. Terus lu sadar lagi kapan? Sadar lagi pas di tanjakan Seruni. Yang pas dia ketarik itu. Wah, berarti memang waktu kita ngecamp itu mungkin berubah wujud. Entah, gue ngerasanya kalau misalkan lebah itu yang nggak ada tadi pas ngecamp, kemana? Siapa yang ngeganggu kita? Oh gitu. Kayak cocok logi aja gitu, kayak cocok logi. Wah bener nih, kita udah nggak aman. Gimana nih? Gue balik lagi nanya dong. Gimana nih? Puncak di atas. Tapi gue udah gak berani nih. Gue titik udah gak berani, buat kayak, wah ini udah kacau dah, macam. Gue kayak, wah udah merasa capek juga. Cuman kayak mereka, tapi sayang gak sih katanya? Sayang gak sih? Puncak udah kelihatan. Sayang gak sih? Kayak, ya gue ngeliat muka-muka mereka kayak bener-bener ambisinya tadi udah ambisi banget. Terus kayak, kalau gue gagalin langsung pada ini, yaudahlah gue cobain, yaudah kita berangkat lagi seperti biasa, aman karena memang di situ kita yang tadinya ngincar sunrise udah nggak ketolong, udah nggak kejar. Karena di situ posisinya di pos 10 aja kita udah jam 6 gitu. Pas sunrise muncul kita masih di bawah vegetasi. Ya udahlah, masih udah. Makanya gue pikir di situ udah terang juga sih, kayaknya udah berkurang juga hal-hal yang kayak gaib-gaib kayak gitu kan. Terang, ya udah. Berangkat sampai puncak. Ya seperti pendaki yang lainnya, kita
aman, foto-foto, senang gitu kan, senang. Ya udah, jam 9, jam setengah 10 kita turun, gue bilang. Jam setengah 10 kita turun. Ya udah, turun, aman. Nah, sampai pos 10, udah pada capek, air udah habis bang. Makanan tinggal biskuit. Makanan tinggal biskuit doang. Udah pada seret segala macam. Ya gue di situ yang bawa, tadinya bawa carrier tuh. Jadi selama perjalanan tuh, gue bang yang bawa carrier. Yang lain pada nggak bawa apa-apa, pada bawa tas kecil-kecil aja gitu kan. Gue bawa carrier, gue minta tolong dong. Gue bilang sama tim gue minta tolong dong, gantian dong. Tos kuat gak? Aduh, gue nggak kuat. Gue nggak berani ke Phantom. Karena kan di sini sasarannya Phantom dong, targetnya Phantom gitu. Waduh, nggak bisa deh. Gue takutnya beban si Phantom ini, si Akbar ini makin berat gitu. Adil, lo coba. Dil, gimana? Lu mau bawa nggak? Gue nggak kuat. Gimana dong? Ya udahlah. Situ gue udah capek juga, kayak ya mungkin gue udah terlalu capek, kayak jadi gondok sendiri aja bang. Gak bisa diandelin nih. Udah, akhirnya turun mereka. Udah, gue gak mau tahu. Kita turun sampai camp. Di situ gue udah mulai ya agak sedikit marah atau kesal juga sih, kesal kayak gue nggak ada yang mau bantu gitu kan. Gue maunya ya udah kita turun gak usah ngeres-ngeres lagi gitu. Gue pengennya udah di camp aja gitu. Nah, turun pos 9 udah mulai vegetasi lagi. Kita udah ngelewatin pohon yang itu. Ya udah, teman gue tuh tiga yang udah dibawa. Akbar paling duluan. Akbar duluan, susul Tosi, terus Padil, terus terakhir gue. Akbar lari mungkin, dia saking capeknya ya. Tosi pun lari. Akbar lari, tiba-tiba tuk. Udah gak kelihatan bang, karena banyak tikungan juga kan. Udah gak kelihatan. Tiba-tiba geduduk. Gue kayak ngedenger suara ya orang lari dari belakang. Terus geduduk, pas gue lihat tuh, kaget gue bang. Akbar di belakang. Akbar, iya. Terus gue stopin. Nah itu gue bingungnya. Gue stopin dong. Nah, kok luar? Lah iya. Wah, kacau dong kata gue. Situ gue bingung. Udah kayak nangis aja udah. Kayak aduh, ini capek banget gue udah capek gitu, udah capek. Baru udah lu sama gue aja. Ya dia juga udah panik, gue udah tiba-tiba yang Akbar aja gue stopin langsung pada ya udah gue berdua duduk. Udah lu sama gue ya. Gue udah capek, kayak kita kepikiran udah kayak kemana aja gitu. Akbar bisa jadi dong kayak disasarin gitu. Akbar ngerasa kayak biasa aja, lari ya lari. Oh, tapi dia juga kaget kayak tiba-tiba ya gua. Wah, udah lu sama gua aja. Akhirnya gue teriak dong. Udah lu sama gua di belakang gua, jangan lari. Tos, gue teriak manggil tim yang lain. Tos, Dil, udah jangan buru-buru, udah bareng. Dia iya teman gue ini berdua kaget juga, kayak kok Phantom sama lu? Kok Akbar sama lu? Udah jangan cerita sekarang kataku. Jangan cerita sekarang. Kayak yaudah kita masih di gunung loh, kayak kita masih di gunung. Gue tahu lu capek, lu pada capek. Gue tahu lu pada udah nggak masuk akal gitu. Udah nggak masuk akal. Udah bareng-bareng aja. Kita berempat bareng-bareng bang. Bareng-bareng ya udah. Pada akhirnya nyampe lah kita sore jam 3-an di camp, di tenda. Ya udah di tenda kita masih nyimpan makanan, kita masih nyimpan kopi segala macam.
logika kita udah nggak bisa main lagi gitu kan, udah nggak habis pikir. Dari situ udah banyak tragedi, kayak udah gue di situ posisiin kayak udah Bar, istirahat dulu. Gue takutnya Akbar kena ya apalagi gitu setelah ini, apalagi gitu kan. Gue pengen Akbar bener-bener fit dulu. Tosi pun yang memang kakinya belum terlalu sembuh, udah istirahat dulu. Akbar tidur, Tosi tidur, ya gue sama Fadil aja ngobrol sambil makan, sambil masak. Udah masak, gue bangunin mereka. Ya udah, Tos makan biasa. Ya karena memang jam 3, kita singkat cerita jam 4 udah berangkat. Sambil ya si Phantom sama Tosi ini makan, ya gue sambil nyicil buat beresin tenda bang. Nyicil beresin tenda sambil ngepak-ngepakin barang-barang, gue bantuin juga sedikit-sedikit punya mereka. Udah siap turun. Nah, gue berharap memang gak ada tragedi lagi. Tapi sayangnya kena lagi bang. Kejadian lagi di kuburan kuda. Kejadian lagi di kuburan kuda nih. Jadi kayak gue nyoba reka adegan lagi. Itu sekitar jam 5-an. Belum aja memang. Jam 5-an itu masih sore banget, masih terang juga. Nih kita nih ngopi di sini nih. Gue bilang gitu. Kita ngopi di sini. Bayvi lewat aja. Kira-kira mana ya? Kayak dialog aja kayak bocah kayaknya disasar belah mana ya, perasaan tadi kita aman aja turun ini lagi jalurnya sama yang kita naikin sama kita turun juga sama gitu. Jadi kayak bertanya si Bayvi nih di mana hilangnya gitu kan. Di mana disasarnya. Ya udahlah kayak ngobrol biasa aja. Ya udah sambil ngeres di kuburan kuda juga ngeres. Nah kejadiannya itu pas temen gua Nopadil ini ngencing bang. Nopadil ini ngencing, gue ingat banget di situ. Kita ngeres tetap yang sama, yang pasti kan di situ ada bonus ngeres di situ. Sambil makan biskuit, ngerokok. Nopadil ngencing, dia turun ke bawah. Nah, turun ke bawah ke semak-semak lah. Situ gak lama dia udah beres ngencing, mungkin dia kehilangan tempat masuk dia tadi ke semak-semak kali ya. Makanya dia manggil lagi Rik. Nah nanti gue ya udah gue samperin dong. Gue bilang lu tunggu sini aja gitu, biasa aja di situ nggak ada pikiran apa-apa. Nah gue cari ke sumber suara, nggak ada. Dan temen gue juga gue panggilin nggak ada. Udah dong, gue nggak mau, gue panik di situ. Tiba-tiba panik lagi, kayak gue nggak mau bikin panik teman gue, tapi ya udah gue cobain aja. Gue coba ke atas lagi, belum ngomong tuh gue. Fadil mana ya? Gue bilang, baru pas begitu, Fadil mana ya? Lah, tadi di bawah kan? Waduh, masa hilang dong? Ya? Lama gue, ya udah kita bantu panggil. Del. Gak lama dia, woi. Tapi anehnya, dia muncul dari atas, bang. Oh, nggak dari bawah yang dia? Nggak dari bawah. Nah, gue nanya, kalau dari atas, kalau dari atas, wah, nggak tahu, kan dari bawah. Iya. Tapi gue ngikutin jejak, kata dia tuh, gue ngikutin jejak. Nah, lu tadi yang manggil siapa? Iya, gue manggil. Lah, kok hilang? Sedangkan manggil, iya manggil. Iya. Pas gue samperin, nggak ada. Dia juga bikin, gue panggilnya kok nggak ada gitu. Wah, ini udah nggak aman nih. Udah buru-buru, udah cabut, gue bilang cabut sebelum maghrib di kuburan kuda, atau cabut sambil ngerokok, sambil jalan sambil ngerokok, bodo amat dah. Kayak udah capek banget tuh, udah logika udah nggak main ya segala macam. Udah
turun kita ekspres aja lah. Itu kan jalan sambil ya nggak lari tapi langkah cepat aja, lari. Singkat cerita sampai ke pos itu sekitaran jam, pos Linggarjati sekitaran jam 6:30 bang. Di situ jam 6:30. Nah, gue pribadi kayak masih merhatiin sekitar nih. Sekian perjalanan, lebah mana? Kan gue kayak mau tanyain lebah yang tadi. Sengaja gue nggak ngajak ngobrol si Akbar itu. Pas di trek, ya udah nggak ada, aman. Gue kira lebah itu ya udah cuma di gunung aja gitu. Ya gue sama tim, ya alhamdulillah aman. Semua kayak udah seneng gitu kan, kita udah dapat foto juga, kita udah dapat momen, udah segala macam. Ya udah balik lah. Kita udah ngerasa aman, balik dari situ kita naik ke angkot, ingat banget, sampai ke pertigaan jalan raya tuh, ada Indomaret kalau nggak salah situ kan. Nah, sambil nungguin om saya bang, om saya ngejemput itu sekitaran sampai jam 7:30 lah kira-kira. Nah di situ ya udah pada capek juga nggak sih, pada kayak Carol pada disenderin segala macam gitu kan. Udah nggak lama om nelpon, ini dikit lagi, oke siap om Arif namanya tuh. Iya siap om Arif bawa mobil sendiri, ya udah ya om makasih banyak udah gini. Nah gitu tengeng lebah itu ada lagi bang. Setelah gue telepon Oh datang lagi bang. Wah, gue di situ yang tadi yang nggak berani nanya ke Akbar tuh pas di pos karena udah ngerasa aman. Gue nanya lagi ke Akbar, Bar ada lagi lebahnya? Ada. Gue mau ngomong, ya gue nggak berani lah. Lu maksa gue buat berani gimana gitu ceritanya. Gue yang kena gitu. Ada lagi, waduh kacau. Tapi tadi di angkot ada Bar. Gue perasaan nggak ada deh, gue ngerasa di angkot tuh nggak ada gitu Bar. Iya, di angkot gak ada, Rik. Di angkot gak ada, tapi pas kita turun ada lagi. Tapi gue sendiri bang, gak ngeh gitu. Gak merhatiin juga. Tiba-tiba ada lagi. Wah kacau nih, kacau. Gue takut ngapa-ngapa sampai rumah. Singkat cerita, om gue dateng. Yaudah, kita nggak cerita sama om gue. Udah, gue bilang gak usah cerita sama om gue. Yaudah, kita perhatiin juga nih lebah bakal ngikutin mobil apa enggak nih. Masuk kita taruh kayak segala macam, tutup. Kita tutup pintu, ternyata enggak. Alhamdulillah aman. Kita ngerasa aman. Namanya capek bang. Udah malam juga kan. Kita sampai rumah nenek gue itu bang. Kita sampai rumah nenek, tidur aja. Tidur masing-masing tidur. Gue juga nggak merhatiin teman gue lagi. Tidur terus. Udah pagi bangun dong. Ya kayak pendaki yang lainnya kali ya. Kaki pada pegel segala macam. Ya gue coba ngegerakin diri. Gue bangunin juga teman gue satu-satu. Bangun makan saja sarapan. Akbarnya nggak bangun. Ya gue pikir mungkin dia capek gitu kan. Dia capek. Udah yang lain pada makan, kan ada kolam bang di rumah nenek gue tuh, mancing aja. Ya gue coba bangunin Akbar lagi, Bar makan deh, ayo kita mancing, gue bilang gitu. Gak nyaut. Ya gue nganggep ya capek aja. Tapi sehari lewat, 2 hari lewat, wah gak bisa gini aja. Akbar tuh tidur udah 2 hari bang. Oh di rumah nenek itu? Iya. Tanpa ada bangun sama sekali? Gak bangun, gak makan. Ya pasti gak mandi dong. Kayak. Iya. Wah, gue lihat dia kan dia tidur tengkurap, ada ngelentang segala macam. Itu gue pengen bangunin lagi, dia lagi tengkurap. Gue buka gini. Bar bangun Bar. Gue udah mulai panik bang. Udah mulai panik. Pertama,
teman gue kenapa gitu kan. Kedua, ini masih di rumah nenek gue, kayak gue nggak mau keluarga ya bapak gue nih panik juga gitu. Gue coba nutupin dulu, barbar banget. Ternyata muka dia udah merah, jadi banyak jerawat. Tapi kayak bukan jerawat, kayak lebih lebam diantuk tahun yang itu. Tapi kayak anehnya dia lebam kayak diantuk tahun, tapi kayak ada ya pocelan nanah gitu, kayak jerawat, tapi warna merah. Kayak cacar gitu lah, berupa cacar kayak gitu. Wah, mukanya buruk, kayak bisa dibilang buruk, mungkin itu lebih buruk gitu maksudnya. Ya kita bukan body shaming, tapi itu udah kayak gak ngebentuk muka banget gitu. Kayak muka Akbar udah ketutupan jauh beda. Penuh semua muka. Penuh. Wah, aku coba nanyain ke tante gua, tante ada obat gak? Yaudah kita coba minumin obat. Dia agak sadar, bukan sadar kayak bar, kayak gitu doang sadarnya. Minum obat. Udah dia sambil gini, ya mata nggak kebuka full, tapi kayak nggak mungkin dia ngeliat gua gitu. Gua minum obat, dicekokin langsung, diminumin, udah biasa. Istirahat lagi dah. Gue suruh makan, gak mau makan segala macam, ya karena memang nggak ada jawaban juga gitu. Diistirahatin lagi, mungkin dari obat besokannya bakal sembuh. Besokannya gue bangun lagi. Dari ketiga nih. Ini udah hari ketiga nih, Akbar udah nggak makan, udah nggak minum, dia makin panik. Nah untungnya di hari ketiga Akbar gue coba bangunin, nyaut bang. Wah alhamdulillah nih, Bar, berobat yuk. Karena memang gue udah panik juga, berobat yuk, kali aja memang dia kecapean aja gitu. Berobat yuk, kata Akbar. Gak usah deh kayaknya, kita pulang aja yuk, kata dia. Yaudah kita pulang berempat bareng kan ke Depok. Pulang ke Depok dari Kuningan, pulang aman bang. Akbar yang tadinya ya udah gue anterin ke rumah, dia juga udah ketemu keluarganya, aman. Cuman di situ dia, dalam cerita Akbar, dia bilang dia kena lebam biru di kaki, warna biru. Diurut, mungkin kayak diurut juga iya, memang kata dia tuh diurut juga iya. Ya karena memang efek capek juga kan. Cuman nggak hilang-hilang kata Akbar. 2 hari di rumah nggak hilang-hilang lebam itu. Seenggaknya yang tadinya biru tuh jadi hitam atau apa gitu kan, jadi kayak ungu gitu kan. Cuman ya rupanya Akbar ketempelan. Wah, sampai rumah bang, panik. Pertama kali yang narik itu ya? Iya, tempelan. Wah, panik. Ya udah, karena emang Akbar udah di rumah, jadi kita udah bukan nggak bertanggung jawab, tapi kayak udah Akbar lah, udah aman sama keluarganya gitu kan, udah aman lah sama keluarganya gitu. Ya udah diitin sama keluarganya juga. Ya udah, besokannya kita ngejengukin, kita cek juga gimana War gini. Iya ya, kata paranormalnya gue, kata orang pintar itu gue diikutin gitu ya, tempelan, tapi sekarang udah aman. Ya alhamdulillah katanya aman. Ini birunya juga udah mulai hitam gitu. Makanya wah, dari situ ya udah gue kayak mau sendiri, bener ya, si rumah itu nggak usah asal-asalan bawa orang gitu. Pertama memang yang di situ yang udah pengalaman ngajak tuh cuman gua, saya seorang gitu bang. 3-nya itu pemula. Linggarjati ini berserta dengan Ciremainya, ya udah mendingan gak usah sompral gitu kan. Makanya dari sana ya sampai kita masuk sekolah lagi, kita juga kan pasti cerita sama teman-teman yang lain dong kan. Ya akhirnya kita yang ngewanti lagi aja ke teman-teman tuh. Pokoknya kalau misalkan ada yang pengen ke Linggarjati, ya udah nggak usah ini lagi lah. Kita kasih tahu pengalaman kita segala macam. Dan dari tim kita ini berempat
ya udah kayak balik lagi ke mawas diri lagi masing-masing. Nah sampai situ ya Akbar sampai saat ini udah nggak berani nanjak lagi bang. Berarti satu-satunya naik gunung itu yang pertama dan terakhir? Iya Akbar nih. Saya itu kayak ngerasa kesian aja, kayak ngerasa kesian gitu kan. Kalau dibilang saya masih naik lagi ke Ciremai lagi, lewat Linggajati lagi gitu. Cuman ya memang dari teman saya Akbar ini sama Nopadil ini udah nggak berani lagi semenjak itu. Tosi pun ya beberapa kali pernah nanjak bareng lagi, tapi cuman beda gunung gitu. Masing-masing mereka udah pada mencar bang. Jadi yang satu si Akbar udah di Medan, si Tosi ini di Bekasi, Nopadil ini di Depok. Gitu udah nggak pernah komunikasi lagi. Jadi kayak ini cerita memang udah lama banget sih, ke tahun 2016 bang. Jadi begitu. Oke. Jadi tadi pas sampai ke Depok, si Akbar ini dalam keadaan masih mukanya masih. Iya. Ya. Tadi kan jadi, ceritain tuh. Waktu itu, maaf bang nih, waktu itu Akbar rumahnya memang di Bogor, tapi sekarang udah di Medan kan, udah tinggal di Medan sama keluarganya katanya. Waktu saya nganterin ke Bogor tuh, ya mukanya masih keadaan yang itu masih memar-memar, gitu. Kayak cacar gitu. Iya kayak cacar gitu, kayak jerawat tapi memang jerawat batu gede gitu. Cuman waktu kita jengukin, ya mungkin udah ngempesan lah ya, yang tadinya lebam kayak udah ngempesan, udah kayak muka dia lagi tapi memang masih ada jerawatnya gitu. Pada akhirnya ya memang ya udah sembuh, alhamdulillah. Sampai saat ini ya aman aja. Kita masih komunikasi juga kan, aman aja. Udah setelah dia sama paranormal orang pintar itu ya udah lepas gitu. Oke. Waktu ke siapa yang orang pintar itu nggak sempat nanya tuh si lebah ini. Waktu itu ya pas kita jenguk Akbar lagi, saya nggak sempat nanya dan Akbar pun nggak ngeh lagi, udah memang udah nggak ada. Pokoknya waktu di rumah nenek juga udah nggak ada. Cuman ya Akbar jadi kayak gitu, lebah udah nggak ada, alhamdulillah. Tapi Akbar jadi kayak seolah-olah pingsan aja, gitu kan, nggak bangun-bangun 3 hari, gitu. Sampai di bawah sama si pendaki yang asal si Baivi ini ketemu lagi. Baivi ini kita udah ketemu lagi waktu kita ke camp, balik ke camp pun udah nggak ada. Ke tenda pun udah nggak ada. Cuman kita masih kontak-kontakan, masih nanya lagi. Kalau cerita tentang Baivi mungkin ya dia cuma sebatas itu aja, ngerasa disasar terus nggak berani naik lagi karena dia udah kedinginan juga, hampir hipo juga dia bang. Ya udah dia pulang. Sampai saat ini ya udah lama juga sih memang belum kontekan lagi. Dulu tahun lalu sempet pengen lanjak bareng lagi bareng Baivi itu. Tuh orangnya cukup care memang. Si Baivi. Iya Baivi ini. Oke, Bang Erik. Iya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman di rumah. Mungkin saya nyampein iya cerita dari saya aja gitu ya. Jadi jangan terlalu main-main lah di alam gitu kan. Maksudnya ya kita sama-sama punya hobi, mungkin mendaki juga gitu kan, sama-sama punya hobi yang sama. Ya udah sebatas untuk nikmatin alam. Ya nikmatin dan jangan juga nantang kayak teman saya ini. Gitu. Dan ya udah kalau misalkan ada yang nggak enak di hati, ya coba dengan positive thinking aja gitu. Gak usah kayak nantang balik gitu. Mungkin itu aja, karena memang alam indah namun penuh misteri gitu. Mantap. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Erik. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan jangan lupa follow juga Instagram dari Bang Erik yang kami cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, terima kasih. Wah, ceritanya epic nih. Makasih banyak Bang. Next, kalau ada cerita lagi boleh lah. Next kita nanjak bareng mungkin ya. Siap.
Sampai jumpa.